Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan eh, pengenalan program-program dari Gema Quran Indonesia bersama Ustadz Syauqi Labib, Hafizahullahu Ta'ala. Fal yatafaddal. Ya, baik, jazakallah khairan katsiran Ustadz Arif ya atas materi pembekalannya yang penuh informasi, penuh insight dan penuh berkah insya Allah ya. Yang mana mudah-mudahan semakin memicu kita agar tetap senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran dengan tidak ada putusnya ya. Baik, pada kesempatan malam hari ini ya, Anda akan ambil alih sesi kedua kali ini. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama Ana Muhammad Syauqi Labib ya. Di sini insya Allah akan sedikit memaparkan tentang program-program yang insya Allah akan kita buka ya di Gema Quran Indonesia ini. Baik, ya Bapak-bapak, Ibu-ibu dan seluruh hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, setelah pembekalan yang disampaikan oleh Ustadz Arif tadi, insya Allah anak nggak bakalan berlama-lama ya. Kita akan intip program-program apa saja yang dibawakan oleh Gema Quran Indonesia ini ya, yang insya Allah sebagai yayasan yang berkecimpung dan mengembangkan mengabdi kepada Al-Quran. Ya, sekedar informasi aja kepada hadirin sekalian, Gema Quran Indonesia, alhamdulillah ya pada tahun yang lalu di tengah maraknya pandemi, di tengah goncangan dahsyat yang menimpa manusia ya barangkali ya dengan adanya pandemi COVID-19, alhamdulillah angkatan pertama sudah bisa lolos ya gitu ya. Dan kemudian insya Allah sekarang akan memasuki tahap kedua, angkatan kedua dari Gema Quran Indonesia. Baik, mari kita intip apa saja program-program yang dibawakan. Ini hadirin sekalian, insya Allah Gema Quran Indonesia akan membawakan 4 program ya selama beberapa termin ke depan ya. Yang pertama ada kelas tajwid detail yang mana alhamdulillah sudah berjalan 1 tahun ya. Angkatan pertama sudah kemarin dan sekarang insya Allah menuju angkatan yang kedua untuk tajwid detailnya yang insya Allah juga sudah memuat evaluasi dari tahun lalu ya, yang mudah-mudahan semakin baik ke depannya. Dan kemudian ada kelas tahsin juz ammah ya, seperti yang tadi Ustadz Arif bilang tentang tahsin. Tahsin merupakan suatu pilar yang sangat diharuskan dalam belajar tajwid ya, karena tahsin ini melibatkan praktek atau pengimplementasian hukum-hukum tajwid secara langsung. Insya Allah akan dibuka juga kelas tahsin juz amma bersama Ustadz Arif. Seperti itu ya. Dan juga yang ketiga program yang diusung Gema Quran Indonesia adalah kelas hafalan juz amma. Nah, jadi bagi hadirin sekalian yang mengikuti program hafalan juz amma ya, insya Allah merupakan angkatan pertama berarti ya, karena kelas hafalan juz amma ini kelas yang kami bukanya baru, diberikan program kelas Iqra atau perbaikan bacaan guna mempersiapkan menuju kelas tajwid yang detail ya. Jadi ini dasar ya kalau hadirin sekalian tertarik ya tentang kelas yang sifatnya dasar ya, pengenalan huruf panjang pendek dan lain sebagainya, nanti insya Allah bisa bergabung ke kelas Iqra atau perbaikan bacaan. Dan sekedar informasi aja, alhamdulillah keempat kelas ini ya, keempat program ini sudah terisi dan sudah ada partisipannya. Oke, baik hadirin sekalian, kita menuju ke kelas tajwid detail terlebih dahulu. Ya, insya Allah kelas tajwid detail ini akan diampu oleh Ana ya, Muhammad Syauqi Labib, dan durasinya ini adalah 1 semester atau 6 bulan. Ya, dalam 6 bulan ini kita akan mengupas tentang seluk-beluk ilmu tajwid dan insya Allah ya, insya Allah ini akan nantinya kita akan memberikan syahadah ya atau sertifikasi tentang tajwid ya, kira-kira demikian. Dan kemudian pertemuannya ini singkat ya, hanya 1 kali sepekannya, jadi insya Allah fleksibel dan bisa diluangkan waktunya.
Dan pertemuannya ini dilaksanakan pada malam hari, yaitu 19.30. Dan kemudian informasi hari akan menyusul ya. Dan kemudian ini materi ajar atau silabus yang akan dipelajari. Yang pertama ada muqaddimah tajwid ya, mengoreksi bacaan Al-Fatihah. Pertemuan kedua ya yang berisi teori-teori tentang kesalahan-kesalahan atau lahan, dan juga disertai prakteknya ya, praktek identifikasi di mana kesalahan-kesalahannya. Begitu pula pertemuan ketiga ada pengenalan huruf, pengenalan harokat. Pertemuan keempat hukum mad yang dasar. Pertemuan kelima ada gunnah dan penekanan. Ya, ada juga hukum nun mati, hukum mim mati ya, dan praktek-prakteknya. Jadi hadirin sekalian, insya Allah di tajwid detail ini juga akan ditunjang dengan materi-materi lain ya, seperti praktek dan juga materi-materi tingkat lanjut. Ya, jadi bagi hadirin sekalian yang ingin memperdalam ilmu tajwid, terutama tajwid tingkat lanjut ya, apalagi nanti insya Allah ya ada rencananya kami akan mengeluarkan syahadah atau sertifikasi kepada para hadirin yang insya Allah memenuhi kualifikasi dari kami untuk tajwidnya. Kemudian ini juga merupakan program kami ya, ini akan diselingi nanti aja ya. Kita kembali ke sini ya, ada juga kelas tahsin juz amma. Nah, kelas tahsin juz amma akan dibawakan oleh Ustaz Arif, terdiri dari 5 pertemuan ya, yang membahas tentang tajwid dasar yang berada pada juz amma ya, atau juz 30. Nanti insya Allah hadirin sekalian akan membedah hukum-hukum tajwid yang ada pada juz amma dan juga akan mengimplementasikannya secara langsung, terutama bagi teman-teman atau hadirin yang memiliki hafalan di juz amma ya, ini sangat direkomendasikan untuk ikut tajwid juz amma karena ini fokus membahas tentang seluk-beluk ilmu tajwid dan praktiknya yang ada pada juz amma. Dan kemudian program tahsin juz amma ini akan digunakan untuk klasifikasi atau pengelompokan ke program selanjutnya ya. Seperti apakah cocok untuk masuk ke tajwid detail ataukah cocok masuk ke hafalan juz amma ya. Ataukah nanti mungkin barangkali kurang cocok ya, sehingga hadirin bisa memilih untuk perbaikan bacaan ya, atau kelas iqra tadi. Oke, kelas tajwid detail sudah, kelas tahsin juz amma sudah. Nah, kita ke kelas yang baru ya, yaitu kelas hafalan juz amma nih. Ya mungkin insya Allah para hadirin menunggu-nungguin tentang informasinya nih ya, kelas hafalan juz amma. Nah, jadi hafalan juz amma ini insya Allah outputnya atau luaran yang diharapkan adalah hadirin sekalian dapat menghafal seluruh juz amma ya, artinya dari An-Naba sampai An-Nas ini sudah hafal gitu ya. Dan insya Allah nanti kita akan melakukan wisuda juga bagi hadirin yang memenuhi kualifikasi. Nanti kami akan berikan syahadah dan juga akan dilaksanakannya wisuda untuk juz amma. Dan insya Allah mudah-mudahan kedepannya juga ini ya, juga berkesinambungan ya, nggak hanya juz amma, mungkin juz 29, juz 28, juz 1, juz 2 dan seterusnya ya. Karena ini masih dalam tahap uji coba, mudah-mudahan berhasil gitu ya hadirin sekalian. Nah, insya Allah akan dimulai Senin besok tanggal 8 November sampai Sabtu 26 Februari 2021 ya. Jadi ada 4 bulan kerja gitu ya. Kemudian target hafalan adalah juz amma atau juz 30. Dengan target pekanan adalah 1 halaman. Insya Allah ringan ya. 1 halaman itu 1 pekan. Namun target tersebut naik pada pertengahan juz atau sekitar surah Al-Fajr. Nanti targetnya akan naik. Berarti tidak 1 halaman lagi, barangkali bisa 1 halaman setengah ya. Dan kemudian waktu menghafal atau waktu ziyadah adalah 5 hari, Senin sampai Jumat. Karena pada hari Sabtu dan Ahad harus difokuskan untuk murojaah yang sudah dihafal. Ya. Nanti akan ada diberikan Al-Qur'an khusus ya sebagai pedoman. Dan juga nanti akan dibekali oleh beberapa materi penunjang ya. Dan kemudian nanti bagaimana mekanisme murojaahnya. Pada tiap hari Ahad peserta wajib mengirimkan voice note ya, atau rekaman suara melalui grup WhatsApp ya, untuk dikomentari oleh ustadznya. Kemudian pada akhir pekan genap 2, 4 dan seterusnya ya, dilakukan imtihan untuk dievaluasi. Nah, ini teknisnya adalah nanti akan dibentuk grup koordinasi, kemudian dalam grup tersebut
kita hidupkan grup tersebut dengan laporan ziyadah harian dengan bentuk mutabaah centang. Nanti ada absensinya ya, hadirin sekalian. Absensi A, B, C misalnya. Dan kemudian si A sudah ziyadah hariannya. Berarti dicentang. Ya nanti insya Allah main seperti One Day One Juz ya, seperti program One Day One Juz. Nanti insya Allah peserta yang lain juga bisa memicu atau men-trigger peserta yang lainnya, gitu ya. Kemudian ada juga laporan murojaah pekanan, ya dengan mutabaah centang juga dan tadi ya perekaman suara. Dan Al-Quran acuan adalah acuan Al-Hufal, ya, yang seperti ini Al-Hufal. Kenapa dipilih Al-Hufal? Karena Al-Quran Al-Hufaz ini satu halaman dibagi 5 ya hadirin sekalian ya. Jadi mempermudah. Karena kalau asumsinya satu pekan adalah satu halaman, berarti kalau kita hari berjalannya adalah Senin sampai Jumat, yang mana Senin sampai Jumat adalah 5 hari, berarti satu halaman bisa dibagi 5. Sementara Al-Quran Al-Hufaz sudah membaginya dengan 5. Ya. Seperti contoh yang ada di layar hadirin ya, ada surah An-Naba. Ya, dari ayat 1 sampai 9 dari itu blok warna yang pertama. Blok warna yang kedua ada ayat 10 sampai ayat 16 ya. Blok warna yang ketiga ada ayat 17 sampai ayat 20 dan seterusnya. Ya nanti insya Allah Al-Quran ini akan menjadi acuannya dan juga nanti insya Allah akan dibekali oleh materi-materi penunjang ya seperti screenshot Al-Qurannya ya, kemudian nanti juga akan diberikan MP3 ya atau audio. Misalnya audio per blok warnanya ya, audio per blok warnanya untuk mempermudah hadirin yang mungkin tidak memiliki waktu untuk membaca gitu ya. Karena kan targetnya harian ini ya. Namun nanti bisa diperdengarkan audionya. Ya. Nah, kemudian ini merupakan insya Allah rencana kasar dari running jadwal kegiatannya ya. Di sini ada pekan 1 sampai pekan 20 ya. Hadirin bisa lihat di kolom pertama. Ini merupakan pekannya, pekan 1 sampai 20. Ini yang akan kita jadikan acuan. Nah, pekan pertama ini ziyadah. Ya, kita ambil pekan pertama dulu. Ziyadah merupakan penambahan hafalan ya. Pekan pertama ini fokus An-Naba 1 sampai 30. Berarti kalau runningnya ini adalah 8 November alias Senin besok ya. Berarti pada hari Jumatnya hadirin sekalian sudah An-Naba 1 sampai 30 sudah hafal. Seperti itu ya. Dan tugasnya kemudian adalah Sabtu Ahadnya untuk murojaah melalui WA. Seperti itu. Oke. Karena pekan pertama merupakan pekan ganjil berarti tidak ada ujian dengan ustadznya secara langsung. Nah, memasuki pekan kedua melanjutkan hafalan yang kemarin. Berarti Seninnya ya, Senin depannya. Yaitu An-Naba 31 sampai 40 dan An-Nazi'at 1 sampai 5, satu halaman juga ya, satu halaman bulat. Nah, pada pekan kedua nanti insya Allah pada hari Sabtu ya, pada pekan kedua, pekan keempat dan seterusnya ya, pada hari Sabtunya nanti insya Allah diadakan virtual meeting ya untuk menguji atau mengevaluasi ya. Mengevaluasi apa? Yang dievaluasi adalah hafalan pada pekan 1 dan pekan kedua. Seperti itu ya. Yaitu An-Naba dan An-Nazi'at 1 sampai 5. Nah, begitu seterusnya. Begitu seterusnya sampai hafal An-Nas. Ya, targetnya adalah 26 Februari sudah hafal An-Nas. Kemudian diberikan waktu 1 pekan untuk murojaah, baru nanti pada pekan ke-18 nanti ada manzil ya atau ujian kenaikan. Ya, nanti seluruhnya atau 30 juz kita ujikan. Kemudian pekan ke-19-nya baru ada wisuda. Kemudian yang terakhir pekan ke-20 nanti ada manzil susulan bagi peserta yang tidak sempat manzil di awal ataupun yang mungkin masih ada kurang-kurang, misalnya nggak lulus ya. Taruhlah nggak lulus, misalnya peserta tersebut tidak lulus manzil yang pertama. Nanti akan dilakukan manzil susulan. Ya, seperti itu. Ini waktunya masih tentatif, nanti insya Allah akan diberitahu di grup koordinasi masing-masing. Oke, kemudian ada juga kelas Iqra sebagai kelas terakhir atau kelas perbaikan bacaan ya, yang akan diampu oleh Ustadz Muhammad Rafli ya, ini yang baru ya. Kelas Iqra insya Allah ada 8 kali pertemuan.
Kelas Iqra hanya sebulan, ya. Yang mana sepekan ini ada 2 kali pertemuan, yaitu tiap hari Selasa dan Kamis. Nah, dimulainya insya Allah pekan depan, yaitu 9 November 2021. Ya. Setiap Selasa dan Kamis jamnya adalah jam 8 sampai jam 9 malam. Dan insya Allah hanya 1 bulan, kemudian ada imtihannya, ada ujiannya. Nah, ini silabus pembelajaran untuk kelas Iqra. Ya, kita mengikuti standar kompetensi Iqra dengan dimodifikasi oleh Gema Quran Indonesia. Ya. Yang pertama atau pekan pertama ini mengenal huruf atau pertemuan pertama mengenal huruf sesuai makhrajnya. Mengenal harokat dan bacaan panjang pada fathah. Kemudian pertemuan kedua adalah praktek bacaan panjang pada kasroh. Pertemuan ketiga praktek bacaan panjang pada dhammah. Kenapa praktek bacaan panjang pada 3 pertemuan? Karena ya kebanyakan orang terpeleset atau tergelincir di panjang pendek. Ya, bahkan orang yang sudah mengaku sudah Al-Qur'an ya, terkadang masih tergelincir di bagian panjang pendek. Ya, masih diseret-seret suaranya. Ya, makanya Gema Quran memodifikasinya menjadi praktek bacaan panjang ini 3 pertemuan. Ya, jadi panjang ya. Kemudian pertemuan keempat mengenal sukun dan hukum-hukum yang terkait dengan sukun. Misal katakanlah fathatain ya, an, ban, tan, san dan lain sebagainya ya. Kasratain, in, bin, tin, fin ya. Dhammatain ya, un, bun, tun, sun ya. Qalqalah itu juga terkait sukun. Kemudian pertemuan kelima implementasi hukum-hukum tajwid. Pekan ke-6 juga implementasi hukum-hukum tajwid. Kemudian pekan ke-7 sudah mulai masuk praktek dengan Al-Quran. Dan pekan ke-8 baru kita akan menetapkan kelulusan dengan adanya imtihan. Ya, jadi begitulah para hadirin sekalian. Insya Allah program yang akan dibawakan oleh Gema Quran Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sebagai informasi, Gema Quran Indonesia sudah genap setahun ya. Alhamdulillah ya sudah genap setahun dan kami juga meminta kepada hadirin sekalian, Bapak, Ibu dan saudara-saudari semuanya ya untuk mendukung selalu program-program dari Gema Quran Indonesia demi kemajuan dari Gema Quran Indonesia itu sendiri, minimal adalah dengan berpartisipasi dalam programnya secara aktif dan istiqomah. Ya, karena apa? Karena keistiqomahan ini yang sulit dicarinya. Terkadang kita sudah men-setting suatu acara ya, suatu program, akan tetapi kendalanya adalah tidak istiqomahnya peserta tersebut. Ya, jadi kami menghimbau kepada seluruh peserta untuk dijaga ya keistiqomahannya dan insya Allah mungkin ini juga programnya adalah gratis ya. Karena gratis kami sangat memohon keistiqomahan dan antusias dari para peserta yang mengikuti program dari Gema Quran Indonesia ini. Oke, baik, mungkin itu sekilas yang akan insya Allah kita sampaikan ya. Nanti akan dibuat grupnya per kelas, per program. Apabila ada pertanyaan atau kontak-kontak lebih lanjut, silakan ditanya di grup tersebut ya. Dan kemudian bagi daftar-daftar nama yang belum digabungkan ke grup ya per besok mungkin ya, atau 2 hari ke depan belum gabung di grup ya, silakan menghubungi panitia ya, silakan menghubungi panitia untuk segera diundang ke grup. Mungkin dari Ana cukup sekian ya. Sebelum Ana tutup, adakah yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Silakan. Insya Allah sudah jelas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Zul ya. Iya, Ustaz. Mau tanya Ustaz, ini tadi saya dengar ada kelas tajwid lanjutan ya. Untuk angkatan ini kayaknya belum ada ya Ustaz ya? Oke. Maksudnya tajwid detail Pak? Oh, tajwid detail. Karena kan waktu pas angkatan pertama ada beberapa yang sudah ikut tajwid detail. Apakah ini kurikulumnya akan sama lagi atau seperti apa nih Ustaz? Oke, pertanyaan yang bagus dari Pak Zul ya. Sebenarnya ya kalau menilik kepada
angkatan pertama kemarin ya, barangkali Pak Zul juga bergabung di angkatan pertama kemarin dan sudah mengikuti kelas tajwid detail ya. Sebenarnya silabusnya adalah sama, akan tetapi yang membedakan adalah evaluasi. Dan kami merasa evaluasi yang kurang adalah prakteknya. Ya, jadi insya Allah yang membedakan antara tajwid detail yang angkatan pertama dan angkatan yang terbaru ini, angkatan yang kedua adalah dari segi prakteknya. Ya, jadi insya Allah tidak hanya dibekali teori, tapi kami memang benar-benar mengkaderisasi atau mempersiapkan para peserta yang memang sudah siap secara tajwidnya, baik secara teori maupun secara praktek. Dan insya Allah nanti buntutnya adalah dihadiahkan sebuah syahadah atau sertifikasi. Kan kalau angkatan pertama hanya klasikal ya, hanya kita menjelaskan hukum-hukum tajwidnya, kemudian prakteknya sedikit gitu ya, dan lulus seperti itu. Ya, namun pada angkatan kedua ini ya kami merasakan banyaknya kekurangan ya, sehingga yang membedakan adalah itu ya, silabusnya mungkin tetap sama, namun prakteknya akan lebih ditingkatkan lagi. Dan insya Allah ketika nanti lulusnya ya, kelulusan dari tajwid detail ini nanti akan diberikan syahadah bagi yang memenuhi kualifikasi, dan tentunya juga akan ditambah dengan namanya kita ingin mempersiapkan peserta yang memang mumpuni dari segi tajwid ya. Nanti insya Allah tiap pekannya ada kuis ya, akan diadakan kuis dan akan ada ulangan bulanannya juga ya. Jadi kita memang betul-betul ingin mempersiapkan peserta-peserta yang memang mumpuni dalam hal tajwidnya. Kira-kira demikian Pak Zul ya, perbedaan dengan angkatan sebelumnya. Syukron Ustaz. Ya, silakan ada yang ingin ditanyakan lagi? Terutama nih hafalan juz amma nih yang mungkin baru nih. Atau Iqra ya, yang baru juga. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Ya, Robi. Ini kita boleh ngambil beberapa kelas atau harus satu kelas khusus saja? Oke. Pak Robi sudah ikut yang mana ya Pak? Belum, saya baru Ya? tahu ada program ini dari CGI. Oke ya. Untuk boleh ya. Kalau merasa ingin ya ikut, misal ingin ikut hafalan juz amma juga, tentunya kita mengukur kemampuan kita ya. Kalau misalnya kita sudah oke untuk menghafal ya, istilahnya tajwidnya sudah bagus ya, silakan ikut juz amma. Dan sekalian mau ikut tajwid detail dipersilakan juga ya, tidak mengapa. Ya, asalkan itu tidak logikanya tidak bertentangan. Maksudnya apa? Misalnya antum ingin ikut yang hafalan juz amma, tapi antum merasa hafalan antum belum bacaan antum masih Iqra misalnya, ikutan kelas Iqra dan juz amma juga. Nah, ini kan nggak masuk ya. Ya, harusnya yang udah hafalan juz amma adalah minimal sejajarnya dengan kelas tajwid yang detail. Nah, kira-kira gitu. Oke, begitu ya Pak Robi ya. Ya, jazakallah jannah Ustaz. Oh, jazakallah khair. Ya, jadi insya Allah kalau Pak Robi tertarik ya bisa menghubungi panitia nanti ya. Bisa menghubungi panitia di Gema Quran Indonesia kalau tertarik untuk bergabung. Oke. Nah, Pak Robi daftar tajwid detail ya Pak ya? Iya, tapi Ana baru lihat ada kelas Iqra. Mungkin Ana masih belajar dasar dulu kali. Oh, seperti itu. Oke. Nanti insya Allah nanti mungkin kita akan klasifikasi ulang Pak Robi ya. Nanti kalau misalnya mudah-mudahan bisa ke tajwid detail ya. Karena karena nggak susah-susah banget sih awal-awal doang ya. Oke, silakan ada yang lain. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ibu. Sepertinya Ana juga salah ini, takut nggak bisa ngikutin nih. Apa namanya Ibu? Umul Fitriyati. Oh iya. Saya ikut kelas hafalan. Hafalan ya. Iya. Oke, mungkin nanti akan diklasifikasi ulang Bu ya. Kira-kira Ibu ikutnya yang mana kira-kira kalau dari 4 ini? Harusnya ya. Iya, yang paling bawah aja deh, kelas Iqra kali ya. Kelas Iqra, oke ya. Ya mungkin nanti insya Allah dari panitia akan melakukan reklasifikasi ya. Iya. Diklasifikasikan ulang. Kalau kira-kira memang bisa untuk menghafal, nanti insya Allah lanjut ya. Kalau kira-kira nanti dirapatkan
mungkin ada beberapa sebab yang bisa tidak lanjut ya, ya sudah, ya, ikhlas saja. Seperti itu Bu ya. Iya, terima kasih. Iya, sama-sama. Ya, ada yang ingin ditanyakan lagi? Nah, ya. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, insya Allah nanti hadirin sekalian bisa menghubungi panitia ya. Dan kemudian nanti insya Allah kami akan invite ke grup-grupnya ya. Dan kemudian nanti di sana kalau masih malu ingin bertanya di forum misalnya ya, nanti bisa tanyakan di grup ya. Kalau masih malu juga ya silakan di japri ya, kira-kira demikian ya. Oke. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Imran ya. Ini Ustadz, cara menentukan kualitas kita di mana itu bagaimana Ustadz ya? Sementara kita bisa menghafal, tapi tajwid masih setengah-setengah. Begitu Ustadz. Ya, pertanyaan bagus ya. Terkadang kita bingung untuk menentukan diri kita udah dari level mana gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara menghafal ya, kalau kita bicara menghafal ini berarti kita sudah harus memenuhi kriteria menghafal, kriteria hafalan ya, artinya tajwidnya bagus dan lain sebagainya. Namun, ana berpandangan bahwasanya menghafal tidak harus kita membaca, bisa juga menghafal dari mendengar, gitu ya. Tapi memang yang dapat dipertanggungjawabkan memang yang sudah bisa tajwid ya. Dan solusinya seperti apa? Mungkin dicoba dulu ya. Mungkin dicoba nanti dicoba dulu ya, mungkin 1 atau 2 pekan ya. Kalau dirasa kayaknya kurang cocok nih ya, kurang pas nih, ya berarti itu memang belum ya, belum kelasnya. Nah, tapi kalau cocok ya sudah lanjut. Kira-kira gitu Pak ya nanti ya. Tayyib, jazakallah khairan. Wa jazakallah khairan. Oke. Anda belum sebutkan kelas tajwid detail mulainya kapan ya? Jadi kelas tajwid detail itu insya Allah pekan depan sudah mulai ya. Pekan depan sudah mulai dan harinya adalah Selasa dan Rabu. Ya, hari Selasa dan Rabu. Sekian ya. Selasa untuk yang akhwat, Rabu untuk yang ikhwan. Ya, jadi mohon diluangkan waktu pada jam-jam tersebut karena malam ya, insya Allah sudah lepas dari kesibukan dan tinggal sambil istirahat aja kita. Ya, ada yang lain? Cukup? Untuk buku atau materinya udah bisa dipesan atau nanti hanya berdasarkan share screen? Enak. Ya, untuk materi ya, materi ada PowerPoint aja paling Pak. Nanti dari kami akan, karena memang sebenarnya kita mau bikin buku ya, doakan saja ya, mudah-mudahan bisa segera ini ya, bisa segera terbit ya dari GQ-nya sendiri gitu ya, berisi modul-modul ajar yang akan kita berikan pengajarannya. Namun sejauh ini masih berupa materi gitu Pak Robi ya, masih berupa materi. Untuk yang tajwid detail. Mungkin kalau untuk kitab ya, untuk tajwid detail ini merujuk kepada Manzumah Jazariyah. Ya, jadi itu banyak tersedia PDF-nya ya di internet. Silakan hadirin semuanya untuk tajwid detail kalau mau untuk kitab rujukan ya. Anda merujuk kepada Manzumah Jazariyah. Ya. Merujuk kepada Manzumah Jazariyah. Jadi dipersilakan yang ingin download ya, tersedia bebas di internet Manzumah Jazariyah, dan tentunya ini mungkin berbahasa Arab ya, berbahasa Arab. Kalau antum ingin memperoleh yang berbahasa Indonesia, tentu effort ekstra ya, misal ditambahkan keyword aja. Jazariyah bahasa Indonesia gitu misalnya ya. Insya Allah ada mungkin ya. Tapi sepengetahuan Anda yang bahasa Arab banyak beredar. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan atau cukup? Assalamualaikum Ustaz, mau nanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ini maksudnya materi nanti kelas tajwid detailnya itu seperti apa ya?
Paham, seperti yang kayak makrosul huruf gitu ya, sepatu huruf. Apa, Ya. Kayak. Untuk Pak Rudi. Iya, belum. Nah, ini ya. Tadi sebenarnya Ana ingin menjelaskan cuma takut kelamaan tadi ya. Jadinya untuk materi tajwid detail. Nah, yang pertama muqaddimah ya. Muqaddimah ya berisi tajwid, apa itu tajwid, urgensi belajar tajwid, keutamaan dan lain sebagainya ya. Kemudian yang kedua lahan atau kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan sadar maupun tidak sadar oleh para pembaca Al-Quran ya. Kemudian kita akan mengidentifikasi lahan di pertemuan kedua. Pertemuan ketiga baru kita kenalan sama huruf, yaitu makhorijul huruf ya. Kita mengenali tentang makhorijul huruf. A, I, U, Ba dan lain sebagainya ya. A, I, U, dan lain sebagainya ya. Makhorijul hurufnya kita kenalan. Harokat juga kita kenalan ya, fathah, kasrah, dan dhammah. Ini di pertemuan ketiga. Nah, pertemuan keempat, hukum mad dasar. Ya, teori mad dasar dan kemudian bagaimana cara kita memanjangkan mad. Dan mad beda-beda ya, ada 2, ada 3, ada 5, dan lain seterusnya ya. Kemudian pertemuan keenam ada kita akan belajar tentang gunnah. Gunnah ini remeh tapi banyak yang salah. Gitu ya. Nah, pertemuan selanjutnya ini, pertemuan kelima. Gunnah. Nah, pertemuan keenam baru kita masuk ke hukum-hukum, ahkam. Yaitu hukum nun mati dulu dan prakteknya. Nah, pertemuan ketujuh hukum mim mati dan prakteknya. Ya, kemudian ada juga nanti hukum lam ya, lam lafzul jalalah dan lam ta'rif ya. Misalnya Allah ya. Kenapa bismillah dibaca bismillah bukan bismillah ya? Nanti ya kita akan bahas di hukum lam. Kemudian makharijul huruf juga ya tadi ya. Makharijul huruf yang lanjutan yang ini. Ya, karena makharijul huruf kan banyak ya. Kemudian ada hukum mat juga nih, tapi matnya yang lanjutan ya. Mat arid disukun, mat lazim dan lain sebagainya ya. Kemudian ada sifatul huruf, tafkhim tartik, waqaf ibtida, hukum idgham lanjutan, yang terakhir adalah gharib dan muskilat. Ini yang terakhir. Ya, jadi insyaallah inilah materi-materi yang akan dipelajari pada kelas tajwid detail. Kebayang Pak ya? Iya, paham Ustaz. Ya, jadi kebayang insyaallah perbedaannya tajwid detail dengan iqra gitu ya. Iya. Tadi mau agak nggak paham gitu tajwid detail itu seperti apa nih. Oke. Nah, ya. Siap udah, Ustaz. Ada yang lain? Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan ya atau barangkali nanti terbesit pertanyaan bisa ditanyakan nanti ya. Oke, mungkin itu cukup dari Ana dari Yayasan Gema Quran Indonesia. Harapannya mudah-mudahan kita dapat lebih berinteraksi lagi dengan Al-Quran dan kita dapat menggemakan Al-Quran di Indonesia melalui tangan-tangan kecil kita, melalui upaya-upaya kecil kita, dan insya Allah kita jadikan Indonesia ini makmur dengan Al-Qurannya. Oke, baik hadirin sekalian, Ana Muhammad Syauqi Labib berterima kasih banyak, jazakumullah khairan katsiran atas partisipasinya ya, dan Ana juga berterima kasih kepada Al Ustadz Arif ya, hafizallahu taala atas materinya yang sangat menggugah semangat kita. Lebih kurangnya mohon maaf, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu iyyana wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live semua. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya,